Ya, boleh saya share screen saja, gitu. Monggo, Prof. Oke, baik. Kelihatan? Sampun, Prof. Tinggal di Apa, slideshow. Ji? Suara saya juga sudah oke, gitu. Ya, sangat oke, Prof. Oke, Ji. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf kalau yang saya ceritakan ini sebenarnya hal-hal yang sebenarnya sudah Bapak Ibu kalian preso, Ji. Karena tidak ada yang baru sebenarnya. Oh, kok malah hilang. Ini pripun ini. Tidak bisa saya slideshow. Apa, Ji? Ya, sampun, Prof. Monggo. Oke, matur nuwun. Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu. Saya dulu adalah teman kuliahnya Dr. Andre. Dados sak menika pun dawuh Dr. Andre nggih sami nawa atokna ngoten kemawon. Juga terima kasih pada Dr. Ida yang kemarin sudah menghubungi saya. Yang terhormat Bu Dekan, Pak Yodi, dan Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi. Tadi saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya ceritakan ini mungkin barangkali bukan ada yang baru, tapi saya melihat ada dua hal dalam konteks kolaborasi ini. Adalah tentang etika bagaimana berkolaborasi itu sendiri. Dan yang kedua adalah tentang bahwa oleh karena kolaborasi itu kemungkinan akan terjadi pergeseran sedikit tentang bagaimana kita menghandle untuk agar tetap comply pada guideline atau petunjuk internasional maupun nasional dan lokal tentang etika penelitian itu sendiri. Kita mulai dulu dari ini, barangkali Bapak Ibu mungkin kita perlu diingatkan kembali, kenapa sih kita harus melakukan kolaborasi? Kolaborasi mulai dari personal, dari Ibu dan Bapak dengan teman sejawat di departemen yang sama, kemudian antar departemen, antar fakultas, kemudian antar universitas, kemudian dengan industri, dengan pihak lain, misalnya kebijakan, bahkan kemudian terjadi kolaborasi internasional dengan institusi di luar negeri, dengan beberapa institusi yang mungkin nanti kadang-kadang tidak terbayangkan akan bisa berkolaborasi dengan kita dalam penelitian tersebut. Yang pertama adalah tentu saja kita berharap bahwa dengan kolaborasi itu akan terjadi mendapatkan impact yang lebih. Baik impact itu dalam keilmuan, jadi kita mempunyai kemampuan untuk menyumbangkan ilmu itu sendiri, bisa dalam bentuk kebijakan dengan industri atau untuk praktek klinik nanti mungkin. Nah, jadi bahkan ini ada satu contoh, ada satu studi yang dikeluarkan oleh jurnal Science dan Nature yang mengatakan bahwa kalau ada kolaborasi itu maka impact faktornya biasanya paper kita. Kalau itu wujudnya adalah outputnya adalah paper, maka akan lebih mungkin untuk disitasi lebih banyak oleh orang banyak seperti itu. Yang kedua adalah untuk meningkatkan, memaksimalkan tentang output dari hasil penelitian kita sendiri. Jadi hasilnya kalau dikeroyok tentu saja kalau misalnya teman-teman dari biomedik itu katanya membuat satu tabel, membuat satu gambar atau grafik itu kita kira pekerjaan 3 bulan atau 6 bulan atau mungkin di teman-teman di klinik juga hal yang sama. Nah sekarang kalau kita bisa bekerja sama dengan banyak orang tentu saja tabel dan grafik yang akan kita dapatkan untuk mendapatkan data, menginterpretasi, membuat ilmu baru itu akan lebih banyak karena ini bahwa kalau dikerjakan lebih dari satu kepala tentu saja akan lebih baik dibandingkan hanya dipikirkan oleh satu kepala saja. Yang ketiga adalah kalau kita memiliki impact yang besar, baik dari sisi ilmu, kemudian mungkin bisa dikembangkan di industri, bisa dikembangkan di pembuat kebijakan, bisa dikembangkan dari sisi keilmuan sendiri, maka akan menyebabkan banyak funding, banyak sponsor yang tertarik untuk ikut serta membiayai pekerjaan kita. Karena terbukti memang tim kita lebih solid, memiliki impact yang tinggi, memiliki output yang bagus.
Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjalin network, menjalin kerjasama antara dari sisi yang ilmu yang sama maupun ilmu-ilmu yang lain yang nanti mewujudkan kerjasama transdisiplin dan interdisiplin. Yang terakhir barangkali adalah kita kita punya pengalaman bahwa kalau penelitian itu mesti ada satu sisi yang sebenarnya itu hal yang baru dari sisi kita. Karena kalau penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yang sama dengan yang kita pernah sudah lakukan, maka sebenarnya kita tidak pernah membuat kemajuan sama sekali. Nah, itu bisa didapatkan dengan lebih mudah kalau kita bisa bekerjasama dengan orang lain. Kita saling belajar, kita saling memberi, kita juga saling mengingatkan bahwa ada hal-hal yang selama ini sebenarnya tidak pernah terpikirkan hanya karena kita berhubungan dengan orang, kemudian orang itu kemudian memperlihatkan kepada kita bahwa rupanya itu hal yang mungkin kita lakukan. Sehingga dengan demikian, kalau tadi sudah sepakat bahwa kolaborasi itu adalah satu yang tidak bisa dihindarkan, maka ini adalah beberapa langkah yang mungkin nanti akan Bapak Ibu alami saat ini sudah atau nanti akan semakin intensif lagi dilakukan setelah adanya forum ini adalah yang pertama adalah ada komunikasi yang efektif. Termasuk salah satunya adalah forum ini untuk buka-bukaan, saling menawarkan. Saya punya apa, Anda punya yang mana, bagaimana kita bisa bekerja sama. Kadang-kadang di sini dibutuhkan satu statement yang lugas dan jujur bahwa saya bisa itu, tapi lemah di sini. Saya bisa itu, tapi saya lebih mungkin kalau mengembangkan yang di sebelah sana dan seterusnya. Atau bahkan jangan malu loh mengatakan bahwa sebenarnya saya belum sampai di sana. Karena memang belum sehebat itu di apa yang sudah saya kerjakan seterusnya. Kemudian adalah setelah itu kita akan bisa membuat satu perencanaan, membuat milestone, kemudian juga bicara tentang uang, ini penting nih. Karena biasanya kalau sudah bicara tentang uang, itu bicara tentang nasib dari proyek itu sendiri. Kalau uangnya nggak ada, maka pekerjaannya akan terhenti dan kemudian akan menyebabkan kadang-kadang bekas yang cukup dalam di hati kita oleh karena kegagalan tersebut. Yang awalnya hanya karena masalah keuangan yang belum dibicarakan dengan baik di depan, belum ada komitmen yang bagus, sehingga nanti kemudian di tengah jalan akhirnya tidak jalan oleh karena nggak ada uangnya. Kemudian kita akan bersama-sama menentukan tujuan dan hal-hal yang akan kita capai bersama-sama tentu saja, tidak hanya satu orang per orang. Yang berikutnya ini ya, bagaimana kita membuat satu kesepakatan tentang untuk sharing data, sharing hasil dan seterusnya. Ini yang kemudian sering menimbulkan persoalan etika dalam hal kalau tidak ada kesepakatan di awal bahwa bagaimana kita memanfaatkan hasil penelitian tersebut, kemudian akan digimanakan, apakah dipatenkan dulu, ataukah kalau patennya nanti jadi ini patennya atas nama siapa, siapa yang nanti berhak untuk mendapatkan lisensi pengembangan, industri mana yang harus ditunjuk, dan seterusnya. Ini mestinya ada hal-hal yang bersifat sangat krusial untuk dibicarakan, dan inilah kita bicara tentang etika kolaborasi tadi. Kemudian kita juga harus saling terbuka, terutama untuk kalau kerjasama antar departemen dalam ini adalah kementerian maksudnya, memiliki peraturan yang berbeda meskipun di negara yang sama, apalagi dengan negara yang berbeda. Tentu saja regulasi, peraturan, hukum ya, pemahaman-pemahaman kita yang tentunya kadang-kadang dianggap sebagai common sense di negara kita menjadi tidak common lagi di pihak mereka. Contoh misalnya kesepakatan tentang usia. Yang disebut dengan vulnerable itu usia berapa, itu antara satu negara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Mendatangani inform consent harus dengan orang tua. Ada yang di negara satu bilang harus berdua, bapak dan ibunya harus tanda tangan. Ada yang bilang bahwa yang penting ada ibunya, atau bahkan yang sebaliknya, yang penting adalah bapaknya. Ini juga tentu saja nanti akan menjadi persoalan kalau tidak dikomunikasikan dengan baik.
ini pula yang nanti akan menjadi persoalan manakala kita berkomunikasi dengan Komisi Etik dalam rangka untuk mendapatkan baseline hukum, pemahaman guideline, pemahaman peraturan yang sama di antara kolaborator. Kemudian yang berikutnya, sharing and assigning responsibility. Ini jangan sampai ada satu pihak yang hanya akan membuat setiap kali membuat action plan saja, tapi yang ditunjuk dalam action plan itu selalu nama orang lain misalnya. Tentu saja ini menjadi persoalan. Jadi harus ada keberimbangan ke tanggung jawab, pekerjaan gitu ya. Sehingga kalau dari awal dijelaskan dengan baik, dibicarakan, tentu saja akan menjadi lebih baik lagi, tidak terjadi kecurigaan dan buruk sangka di belakang hari. Yang terakhir ini adalah biasanya kalau seorang akademisi yang paling penting dulu adalah publikasi dulu. Hal yang nanti hilirisasi hasil penelitian baik ke industri ataupun pembuat kebijakan atau ke rekomendasi untuk praktek profesi misalnya, itu mungkin akan datang belakangan. Tapi yang akan muncul pertama kali adalah soal publikasi. Nah ini juga kadang-kadang hanya urutan authorship saja menjadi persoalan. Kalau sejak awal tidak dibicarakan dengan terbuka, ya, kemudian dari hati ke hati, artinya ada kesepakatan dari awal. Mulai dari awal komunikasi ini intinya adalah hal yang seperti ini. Ya, kalau orang Jawa bilang bahwa yang penting itu jawabi. Jawabi itu artinya yang penting itu diomongkan dulu gitu. Kalau sudah diomongkan, disepakati baru silakan jalan. Nah, ini ada satu survei. Ini adalah satu survei yang dipublikasikan untuk melihat dari sisi peneliti sendiri. Kapan sih seseorang itu merasa tertarik untuk berkolaborasi dalam rangka riset itu, rupanya yang perlu dilihat adalah ini. Ada 8 hal menurut survei ini yang penting menurut para sejawat yang sudah memiliki pengalaman untuk menjadi salah satu kolaborator. Yaitu adalah yang satu, itu bagaimana yakin bahwa kita itu akan terlibat dalam satu penelitian yang memang sangat baik ya. Sangat baik, memiliki hasil yang bagus, outcome-nya memang menunjang keilmuan yang terkini gitu ya. Jangan sampai kemudian hanya kolaborasi, tapi sebenarnya salah satu hanya untuk diminta untuk mengumpulkan spesimen atau sampel misalnya. Sementara karena di negara tempat mereka kasus itu tidak ada. Sebagai contoh itulah. Nah ini akan mengundang kecurigaan. Ya, sebaiknya itu dibicarakan memang. Kemudian effective leadership, artinya kita melihat ada memang orang-orang tertentu memiliki seperti Pak Andri misalnya sebagai contoh di sini memiliki kemampuan leadership yang baik ya. Orang semua sudah tahu bahwa kalau penelitian bersama beliau nanti semua akan jalan misalnya. Nah, ini akan menjadi satu image yang baik juga. Berangkatlah dari situ dulu. Biasanya orang-orang akan menganggap siapa sih ini yang menjadi orang kuncinya seperti itu. Nah, ini tidak mudah untuk bisa menjadi orang kunci. Saja perlu pengalaman. Tadi untuk menjadi seorang senior researcher di PKMK misalnya butuh beberapa tahun dan keterlibatan yang intens dalam bidang itu mesti saja. Berikutnya, kompeten potential partner. Itu artinya ya orangnya memang kompeten. Untuk apa diajak bekerja sama kalau ternyata memang sebenarnya secara keilmuan, secara pengalaman penelitian juga nggak ada sama sekali. Capacity building menjadi pertimbangan berikutnya. Apa yang bisa saya dapatkan? Apakah saya menjadi lebih pintar? Apakah saya menjadi bisa meningkatkan kemampuan institusi saya dan diri saya misalnya. Kemudian juga harus pas gitu ya. Pas antara kebutuhannya. Saya ingin meneliti yang ke sana kok. Kebetulan ada teman yang mau meneliti ke situ juga, ya sudah, berarti pas, klop. Tapi kalau ngalur sama ngidul, untuk hasilnya tidak akan bisa terjadi. Opportunity for discussion, maksudnya terbuka, ada iklim egaliter lah, antara yang akan bekerja sama itu. Tidak ada yang kemudian merasa menjadi lebih tinggi dan merasa menjadi hubungan patron klien seperti itu tidak harusnya dihilangkan di sini.
Trust and confidence, saya yakin. Justice and fairness and collaboration, saya yakin itu menjadi hal yang wajar juga untuk dipertimbangkan. Nah, Bapak Ibu tadi adalah tentang etika bagaimana berkolaborasi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana implikasi dari kolaborasi riset ini terhadap kemampuan kita untuk memelihara basis dari riset etika riset itu sendiri. Di sini saya katakan bahwa kalau kita melakukan proyek penelitian yang berkolaborasi antara banyak pihak, maka oleh karena perbedaan dari kultur, perbedaan sisi-sisi yang menyebabkan organisasi itu ada, menyebabkan kepentingannya juga berbeda. Bahkan kalau kita dari negara yang berbeda, maka akan menyebabkan adanya masalah dalam hal tidak hanya mereview dari sisi komisi etik saja, tapi juga akan menyebabkan perbedaan pertimbangan etika pula antara komisi etik satu dengan komisi etik yang lainnya. Sehingga dengan demikian maka kita harus kembalikan bahwa untuk agar kolaborasi tadi tidak mencederai prinsip etika penelitian, kita harus kembali kepada 3 prinsip ini yang menjadi roh dari seluruh guideline internasional maupun nasional dari etika penelitian. Respect for person, beneficence, dan justice. Nah, kalau mau dilihat satu persatu barangkali ini beberapa hal yang mungkin akan bisa digarisbawahi dari implementasi dari 3 hal tadi, bahwa harus sebelum penelitian dilakukan harus direview oleh komisi etik. Nah, komisi etik ini oleh karena munculnya kerjasama tadi, kemudian muncul persoalan ini mau komisi etik yang mana yang akan dipakai. Apakah hanya satu komisi etik saja sudah cukup reviewnya? Apakah dan seterusnya? Dan apakah yang lainnya? Dari sisi itu sendiri. Pada prinsipnya sebenarnya komisi etik itu saling menghormati, tidak ada yang merasa lebih tinggi dan lebih rendah. Sehingga dengan demikian kalau misalnya ada satu penelitian sudah di-approve oleh satu komisi etik, mestinya komisi etik yang lainnya akan menghormati keputusan itu, meskipun mereka memiliki hak untuk mereview kembali hal-hal yang sudah disepakati tadi. Perbedaan-perbedaan mungkin terjadi, tapi tentu saja kemudian tidak akan saling mencerca kenapa ini disetujui, kenapa ini tidak disetujui. Karena pada prinsipnya setiap komisi etik memiliki guideline yang sama untuk guideline internasional dan nasionalnya, tapi local wisdom-nya berbeda-beda. Karena tergantung dari lokasi dari komisi etik itu sendiri. Mungkin tadi perbedaan kultur, perbedaan pemahaman, mungkin ada sisi religi, mungkin barangkali mohon maaf kalau agak spesifik, ini juga akan menyebabkan pertimbangannya berbeda. Oke. Kemudian prinsip yang kedua bahwa harus meminimalkan risiko itu satu keharusan, sehingga demikian kalau kita melakukan kerjasama penelitian dengan pihak luar misalnya, yakinkan bahwa subjek penelitian kita ini tidak dilibatkan untuk kemudian mendapatkan risiko yang lebih oleh karena perbedaan prinsip, perbedaan pemahaman dan perbedaan budaya yang kita miliki. Sebagai contoh misalnya jangan sampai kemudian kita merasa bahwa kalau ada clinical trial di Indonesia oleh perusahaan multinasional itu lebih karena di Indonesia biaya clinical trial lebih murah. Di Indonesia banyak orang yang sakit karena sakit itu, kemudian kita tidak mendapatkan manfaat apapun oleh karena masyarakat Indonesia ikut terlibat dalam clinical trial tersebut misalnya. Nah itu pertimbangan itu juga harus ditanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita harus melindungi masyarakat kita. Apa yang akan kita dapatkan untuk masyarakat kita sendiri dan juga peneliti sendiri kalau kita terlibat dalam kolaborasi penelitian tersebut. Sehingga dengan demikian maka harus ada pertimbangan yang sangat baik antara risiko dan manfaatnya. Jadi, kalau ini saya jelaskan satu-satu mungkin ini tidak diperkenankan oleh Pak Andri oleh karena waktunya. Tapi saya lihat di sini pada paper ini dikatakan bahwa hal-hal yang sangat sebenarnya kalau baca ini menjadi sangat menyakitkan,
Kalau dari sisi kita sebagai orang di negara yang beruntung, kita sudah tidak masuk di dalam less developed countries ya. Kita sudah middle. Tapi ini pemahaman oleh Pak Caballero dan teman-temannya ini sebenarnya ini tidak 100% betul gitu ya. Saya contoh misalnya ini dibilang bahwa kita tidak memiliki komisi etik yang independen, yang berpengalaman. Itu tentu saja tidak semua kasus ada. Ya, karena di Indonesia banyak juga yang sudah memiliki komisi etik yang baik ya. Meskipun ada beberapa yang harus dikembangkan, tapi tentu saja ini menjadi tidak bisa digeneralis 100% gitu. Kemudian yang lain lagi adalah minimization of risk of the research participant, maksudnya meminimalkan risiko. Dibilang bahwa mereka itu kita, masyarakat kita itu sudah terbiasa untuk memiliki risiko kesehatan yang lebih kan gitu ya. Ya kenapa harus berhati-hati menghandle ini? Mereka sudah terbiasa bahwa dan seterusnya. Nah ini kan tidak fair juga hal-hal seperti ini ya. Oleh karena itu maka kita harus yakinkan bahwa hal yang seperti ini, pemahaman seperti ini, karena masyarakatnya tidak terpelajar menyebabkan mereka ada perbedaan wanita dan perempuan, ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin dan seterusnya. Ini harusnya ini tidak terjadi lagi, tidak terjadi lagi. Kemudian ada lagi adalah bahwa risk benefit-nya susah untuk di negara-negara miskin. Karena apa? Karena sudah terbiasa berisiko tadi. Ya, tentunya ikut jadi clinical trial ini menjadi manfaatnya lebih. Karena apa? Karena selama ini tidak pernah ada yang memberikan kesempatan untuk berbagi kesempatan meningkatkan ilmu pengetahuan seperti itu misalnya. Nah ini harus disikapi betul bahwa hal yang seperti ini, pendapat minor seperti ini atau mitologi seperti ini tidak seharusnya betul. Ya, tidak seharusnya kita terima bulat-bulat bahwa ya memang kondisi kita seperti itu. Dan menjadi tantangan kita untuk jangan sampai oleh karena ada pendapat seperti ini dan kondisi seperti ini yang mungkin ya tidak 100% tapi memang ada ya. Itu bisa dipakai untuk melindungi masyarakat kita yang akan mengikuti riset kita dalam rangka kolaborasi tersebut. Ya. Oke, untuk yang terakhir barangkali bahwa untuk karena ini suasana pandemi dan tadi telapnya di depan Pak Andri bilang kalau nggak salah ini era pandemi. Ya. Yang saya sampaikan tadi adalah hal-hal yang umum. Nah, untuk yang pandemi saya mengcopy ini pendapatnya Bu Audrey Azoulay ini adalah Direktur Jenderal dari UNESCO. Beliau mengatakan bahwa oleh karena masalah pandemi saat ini, maka semua negara, semua pemerintah, semua pembuat keputusan telah membuat keputusan dalam rangka ikut berserta dalam menanggulangi pandemi. Tapi oleh karena itu ada kemungkinan bahwa ada ancaman terhadap hak asasi manusia, privacy dan standar etika. Ya, terutama untuk yang teman-teman saudara-saudari kita yang vulnerable. Nah, oleh karena itu maka perlu sekali lagi memahami, sekali lagi merenungkan, sekali lagi mengaplikasikan prinsip-prinsip etika penelitian tadi sebagai salah satu dasar untuk mengarahkan kita kemanapun, baik itu dalam rangka menanggulangi pandemi, baik itu dalam berkolaborasi riset, untuk agar tidak merugikan masyarakat yang terlibat dalam penelitian kita. Saya kira itu Pak Andri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Tri atas paparannya.